Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan strategi bisnis kelapa sawit di Indonesia. Kami beranggotakan Khairul Anam, Yuliana Mamaristinin, dan saya sendiri Nurafifah Liana Mauludia. Potensi untuk mengembangkan usaha kelapa sawit di Indonesia ini didukung oleh sumber daya yang tersedia. Untuk terus mengembangkan usaha kelapa sawit, harus mengoptimalkan revitalisasi perkebunan sawit. Salah satu tujuan revitalisasi perkebunan adalah meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan, sehingga akan terus memberikan kontribusi devisa sehingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat. Laju pertumbuhan dalam negeri dan volume ekspor kelapa sawit dan juga produk turunannya di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga dapat membuat dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia. Indonesia melakukan ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2017 sebanyak 27.353.714 ton. Data tersebut diambil dari Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2018. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana lingkungan internal dan eksternal kelapa sawit di Indonesia. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana analisis bisnis kelapa sawit di Indonesia. Lalu rumusan yang ketiga adalah bagaimana analisis formulasi strategi kelapa sawit di Indonesia. Tujuannya yang pertama, mengetahui lingkungan internal dan eksternal kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua adalah mengetahui analisis bisnis kelapa sawit di Indonesia. Lalu tujuan yang ketiga adalah analisis formulasi strategi kelapa sawit di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pada tinjauan pustaka, untuk kelapa sawit ini merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama di Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan minyak inti sawit ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Nah, untuk lingkungan organisasinya dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada lingkungan internal ini terdiri dari struktur, budaya, sumber daya, dan lingkungan internal ini perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan. Untuk lingkungan eksternalnya ini adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal, yaitu pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Untuk perspektif kedua yaitu memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Nah, untuk analisis bisnis ini seperangkat tugas dan teknik yang digunakan sebagai penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi serta merekomendasikan solusi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk strategi sendiri merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai, mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi, dan likuidasi dari usaha patungan atau joint venture. Strategi tersini merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode. Pada penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara deskriptif. Rancangan penelitian secara deskriptif tersebut merupakan penelitian yang nantinya akan menghasilkan kata atau lisan dari orang serta perilaku yang akan diamati. Menggunakan penelitian deskriptif karena mampu menggambarkan strategi pengembangan pada komoditas kelapa sawit. Objek pada penelitian ini menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal pada kelapa sawit yang akan dikaji dalam formulasi strategi, serta menggunakan analisis SWOT yang mana dapat melihat dari peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan. Untuk sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder yang dapat digunakan
dari jurnal, buku, serta Badan Pusat Statistik. Pada penelitian ini terfokus pada kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi di masa yang akan mendatang, serta memformulasikan strategi pada usaha tersebut ke depannya. Untuk pembahasan yang pertama adalah lingkungan internal dan eksternal kelapa sawit. Lingkungan internal kekuatan. Industri minyak kelapa sawit di Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lalu, yang kedua yaitu sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditas ekspor. Pangsa pasar produksi kelapa sawit atau CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan peningkatan. Lalu perusahaan industri kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak dan bahan baku untuk berbagai produk merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasilan devisa non-migas bagi Indonesia. Lalu selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Peluangnya yaitu tingginya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Lalu, yang kedua adalah penyebaran lahan produksi kelapa sawit di Indonesia di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Area perkebunan kelapa sawit masih memungkinkan untuk diperluas lagi, sepanjang memperhatikan aspek keberlanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan, serta mencegah marginalisasi masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama yaitu pangsa CPO Indonesia sebesar 22,1 juta ton, sedangkan Malaysia sebesar 17,7 juta ton. Namun, Indonesia masih belum mampu bersaing dengan Malaysia dalam bidang industri hilir minyak sawit. Sejak tahun 1996, Malaysia telah mengembangkan industri hilir minyak sawit dan menghasilkan produk hilir minyak sawit dengan nilai tambah yang tinggi daripada Indonesia. Lalu yang kedua, pada saat ini pengembangan dan implementasi SI atau TI pada industri kelapa sawit belum terarah dan belum dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya kelemahannya yaitu ekspor minyak kelapa sawit sebagian besar masih berupa minyak sawit mentah atau CPO. Sebagian besar CPO yang diolah di dalam negeri masih berupa produk bernilai tambah rendah yaitu minyak goreng. Lalu, Indonesia baru menghasilkan 23 jenis produk hilir minyak sawit dari sekitar 100 produk hilir minyak sawit yang berupa pangan maupun non-pangan. Baik, selanjutnya yaitu pada pembahasan analisis bisnis kelapa sawit di Indonesia. Sejarah, potensi, dan peluang pembangunan kelapa sawit di Indonesia mengindikasikan bahwa kelapa sawit mempunyai prospek positif untuk ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing. Namun, pengembangan industri kelapa sawit juga menghadapi berbagai isu terkait dengan masalah teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang semakin kompleks. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi agar pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud, sehingga tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit di Indonesia, salah satunya di pasar dunia. Pembukaan lahan kelapa sawit di beberapa tempat dianggap mengakibatkan deforestasi hutan besar-besaran dan konversi gambut yang mengancam kekayaan biodiversitas pada ekosistem, melepaskan karbon ke atmosfer dan ikut berkontribusi menyebabkan pemanasan global. Namun demikian, pembentukan RSPK juga tidak luput dari kontroversi dari beberapa LSM besar di dunia. Dengan demikian juga bukan berarti RSPK industri sawit tidak lagi ada tantangannya. RSPO ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan minyak sawit berkelanjutan dan mencegah produksi minyak sawit yang non-sustainable. Hanya beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan secepat industri minyak
kelapa sawit dalam 15 tahun terakhir. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan untung yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia. Perkembangan dari tahun 2000 ke 2001 mengalami peningkatan sebesar 0,24% dan pada tahun 2000 menjadi 1.089. Perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit terus meningkat masing-masing sebesar 93,76% pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 meningkat 17,20%. Pada tahun 2004 meningkat 40,22% dan pada tahun 2005 meningkat 9,14%. Setelah itu perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 16,23%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 28,16%. Dan pada tahun 2013 perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit berakhir dengan penurunan sebesar 10,02%. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai poin ketiga, yaitu analisis formulasi strategi. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatannya yaitu industri minyak kelapa sawit memiliki peran yang signifikan. Yang kedua, hasil minyak kelapa sawit di Indonesia sebagai komoditas pengekspor. Yang ketiga yaitu kelapa sawit sebagai penghasil minyak dan bahan baku untuk sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Yang keempat yaitu laba yang dihasilkan dari kelapa sawit sangat besar. Yang kelima, SDM yang terpenuhi di bidang kelapa sawit. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, ekspor minyak kelapa sawit masih berupa minyak mentah. Yang kedua, Indonesia masih menghasilkan 2-3 produk hilir minyak sawit dari 100 yang berupa pangan maupun non-pangan. Yang ketiga yaitu produksi kelapa sawit di tahun 2016 mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya yaitu yang pertama, tingginya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia. Yang kedua, penyebaran lahan produksi kelapa sawit di Indonesia berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ancamannya yaitu yang pertama, pangsa CPO Indonesia sebesar 22,1 juta ton, sedangkan di Malaysia yaitu 17,7 juta ton. Yang kedua yaitu pengembangan dan implementasi atau SITI pada Indo STRI kelapa sawit masih belum terarah dan juga belum dikelola secara baik. Yang ketiga yaitu penetapan harga jual CPO mengacu pada bursa di Malaysia dan juga Rotterdam. Yang ketiga yaitu strategi, kekuatan, dan ancaman atau disebut ST. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas kelapa sawit agar pangsa dari CPO tetap stabil. Yang kedua yaitu perlu adanya pengembangan lebih lanjut pada kelapa sawit di bidang proses produksinya agar laba yang dihasilkan nantinya sangat besar. Yang ketiga yaitu meningkatkan CPO kelapa sawit agar Indonesia ini sebagai penentu harga dan tidak berpatokan pada pangsa pasar di Malaysia dan Rotterdam. Yang keempat yaitu strategi kelemahan dan ancaman atau WT. Yang pertama yaitu menstabilkan pangsa CPO di dunia dengan menambah pengolahan lebih lanjut pada minyak sawit. Yang kedua yaitu pengembangan industri kelapa sawit, jenis produk hilirnya harus ditingkatkan dan juga pengolahannya harus terus dipenuhi dan juga dievaluasi agar bisa memenuhi kelapa sawit di dunia. Baik, sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.